Kunci dalam memberikan prioritas perasaan cinta adalah menentukan, sebentar ini slide-nya, adalah menentukan perbuatan dan sifat yang akan menjadi ciri kepribadian diri kita. Jadi kunci dalam memberikan prioritas perasaan cinta ini menentukan perbuatan kita yang tadi saya sampaikan dan jelaskan. Jadinya kita berbuatnya maksa enggak? Jadinya kita akhirnya sifatnya itu menjadi sifat yang berlebihan atau tidak. Dan itu akhirnya akan menentukan kepribadian diri kita. Akan menjadi dan membentuk karakter dari diri kita. Sekali lagi ibu dan bapak dan sahabat, ini bukan untuk kita mencari salah dan benar ya. Justru apa yang saya sampaikan ini tepat sekali di awal tahun 2022 agar kita memberikan kesempatan untuk kita merefleksi diri kita. Kita mau jadi pribadi yang seperti apa ya di 2022 ini? Dari Januari sampai Desember. Ya, kita mau mengisi perbuatan kita dan sifat-sifat yang kita akan jadikan teman bagi diri kita sehari-hari selama tahun 2022 itu yang mana ya? Maka coba kembali kepada catatan-catatan yang tadi saya sampaikan tentang prioritas cinta. Cintai dulu diri kita, banyak bertanya kepada diri kita, apakah diri kita itu sudah memberikan cukup penghargaan kepada diri kita? Yaitu penghargaan dengan lebih banyak memberikan rasa-rasa yang positif pada diri kita, ya. Lalu kita cintai pastinya ketika kita mampu merasa positif, maka kita mampu merasakan betapa kasih sayang Tuhan itu tidak pernah sedikit pun jauh dari diri kita. Dan kita melakukan rasa cinta kita kepada Sang Pencipta bukan karena keharusan, keterpaksaan, peraturan, tetapi karena yes, indeed, bahwa mencintai Tuhan adalah kebutuhan diri kita. Keren banget ya. Tidak terlihat secara fisik Tuhan di mata kita, tetapi kita mampu merasakan bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa dapatkan rasa itu, kita banyak bertanya kepada diri kita, sudah cukupkah kita mengenal diri kita? Mengenal sifat-sifat kita, mengenal perbuatan kita, agar kita bisa tulus dalam mencintai Tuhan, bukan disetel otak dan pikirannya karena ini udah peraturan. Begitu azan zuhur, maka kita merasa kita ingin menyegerakan sholat. Bukan karena ya emang harus begitu, bukan. Tapi rasanya karena sudah dipanggil, sudah diabsen, maka kita tulus untuk menyegerakannya. Dan ini tentunya butuh yang namanya latihan. Ya. Hari ini bisa berhasil sholat 5 waktu dengan waktu yang begitu tepat, ya bisa saja besok tidak berhasil. Tetapi semua itu yang saya katakan adalah pentingnya kita terus bertanya pada diri kita. Melakukan self-questioning. Pertanyaan kepada diri sendiri. Mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Kita mau tunda sholatnya atau kita mau sekarang ya? Dan itu akan memimpin perbuatan dan karakter atau attitude kita. Silahkan next. Ibu dan bapak dan sahabat, ingin sekali saya menyampaikan bahwa sifat negatif diri kita semua ini yang kita punya di tahun 2021 yang ingin dirubah di tahun 2022 itu apa ya? Apa saja ya sifat-sifat negatif yang umumnya dimiliki oleh diri dan menghambat perubahan menjadi diri yang lebih baik itu antara lain saya berikan contoh atau gambarannya. Bisa saja sifat-sifat ini ibu bapak miliki, tapi bisa juga tidak
karena ini adalah contoh-contoh yang secara umum saya dapatkan dari hasil sesi-sesi klien-klien yang melakukan counseling dan melakukan teknik-teknik self-healing bersama saya sepanjang tahun-tahun sebelum tahun 2022. Max, sifat-sifat negatifnya apa saja sih? Boleh dicatat loh Bapak Ibu. Sifat negatif pertama tuh tidak sabar misalnya. Ya, tidak sabar ini, tentang sabar ini luar biasa luas loh aspeknya sahabat. Ya. Tidak sabar di dalam misalnya melakukan aktivitas. Jadi bangun pagi keburu-buru, tergesa-gesa, semuanya serba gerasak-gerusuk misalnya. Tidak sabar untuk memberikan nasihat misalnya kepada anak, ya, kepada murid, kepada rekan, ya. Pokoknya kategori tidak sabar ini betul-betul luas dan silahkan diintrospeksikan kepada diri Bapak Ibu. Saya itu sering banget nggak sabarnya tuh di bagian yang apa ya, gitu ya. Kalau saya nih ya, saya mau kasih contoh di mana saya ingin sekali ya merubah rasa tidak sabar saya di tahun 2022 itu adalah saya itu punya sifat tidak sabar kalau saya memberikan perintah ya kepada anak-anak saya. Jadi maunya saya nih setelan otaknya saya kalau saya sudah bilang ke anak saya A gitu ya, saya maunya nggak pakai nanti. Tolong A-nya itu harus sekarang juga seperti yang apa yang sudah saya ada di pikiran saya. Dan saya tahu hal itu ada sesuatu yang negatif ketika hal itu tidak urgent. Maka rasa tidak sabar ini ya ingin saya rubah di tahun 2022. Ingin saya perjuangkan untuk saya mampu melakukan misalnya arahan atau perintah atau permintaan kepada anak saya dan kemudian saya mau bersabar ya. Ketika saya aja mintanya misalnya mendadak, udah mintanya mendadak, mintanya segera terlaksana. Wow, itu kan rasanya luar biasa, tidak sabarnya. Itu ingin saya rubah. Yang kedua, selalu mau dianggap benar. Boleh jadi perasaan ini juga ada di dalam diri sahabat, Bapak dan Ibu semua. Karena merasa memang benar. Jadi selalu merasa bahwa memang benar. Jadi tolong, saya ini karena benar, jadi dianggapnya ya benar. Boleh jadi ini merupakan sifat yang harus dirubah di tahun 2022. Merubahnya gimana Mbak Indah? Bertahap tentunya. Dengan cara kita terus yang tadi saya katakan melakukan self-questioner. Pertanyaan kepada diri saya. Apakah saya udah mencintai diri saya ya? Kalau saya selalu maunya dianggap benar. Oke, yang ketiga, susah menerima perbedaan pandangan atau pendapat orang lain ya. Ini bahkan untuk hal-hal yang tidak prinsip, untuk hal-hal yang kecil ya. Ini bisa saja terjadi. Misalnya kalau di saya merasa bahwa menurut saya ya, ketika saya misalnya menyampaikan kepada anak saya, "Nak, ayo mandi sekarang, ini sudah jam segini." Misalnya sudah jam 10 pagi. Menurut saya jam 10 pagi itu udah kesiangan untuk mandi. Itu menurut saya. Menurut anak saya ya, menurut anak zaman now ya, tapi mungkin bukan anaknya Bapak dan Ibu dan sahabat yang ada di sini ya, ini anak saya. Ternyata jam 10 pagi itu enggak kesiangan ya. Jadi enaknya itu kalau mandi menurut anak saya adalah jam 5 sore misalnya gitu ya. Ya, itu saya harus bisa ya membersihkan isi kepala saya untuk menerima dulu perbedaan pandangan dan pendapat itu. Ya. Dan harus mau dulu otak saya untuk menganggap bahwa saya bisa saja salah dengan pandangan jam 10 pagi itu waktu yang sudah kesiangan untuk mandi. Saya harus bisa dulu mencoba untuk menelaah. Kenapa ya anak-anak memiliki pandangan mandi jam 4:30 sore itu gak apa-apa. Ya, boleh jadi dikarenakan sudah terlalu lama ya yang namanya menjalani pandemi COVID-19 ini ya, boleh dikatakan sudah bukan ukuran minggu tapi tahun-tahunan, maka ada perubahan sebuah lifestyle ya
yang merasa bahwa kalau di rumah aja ya nggak apa-apa, nggak keringetan, nggak dilihat orang, jadi mandi ya seadanya saja. Ini contoh ya Bapak Ibu, yang siapa tahu juga ada kemiripan atau bahkan tidak sama sekali. Saya memberi contoh adalah dari diri saya dan keluarga saya. Kemudian yang keempat, mau mengatur sesuai yang dirasa benar, itu sama tuh dengan yang nomor 1, 2, 3 itu temennya semua tuh ya. Kemudian yang 5, menggampangkan permasalahan atau masalah ya. Menggampangkan persoalan. Maksudnya menggampangkan persoalan tuh apa? Kita padahal tahu ya, masalah ini sudah menjadi masalah belasan tahun, puluhan tahun ya, yang sebetulnya dengan dipeliharanya masalah ini, maka hidup kita misalnya tidak pernah mendapatkan ketenangan. Tapi ya didiamkan saja, diabaikan saja. Tidak diusahakan untuk diikhtiarkan, untuk diurus misalnya. Saya kasih contoh kecil deh, yang mungkin sepertinya sepele ya, tetapi sebetulnya itu penting. Kadang-kadang ada loh orang ya merasa nggak apa-apa yang namanya tidak membuat kartu keluarga, ya, akte kelahiran, ya, atau misalnya merasa tidak apa-apa ketika tidak melakukan sebuah perubahan ikhtiar berkaitan dengan misalnya kesehatan. Udah nggak apa-apalah, udah biasa makan enak, biasa makan berlemak, yang penting habis makan yang berlemak nanti minum minyak zaitun lah. Dan itu yang disebut dengan menggampangkan persoalan. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Bisa sekali juga kepada diri saya. Nah, saya mau kasih contoh lagi nih sahabat. Gimana sih seorang Mbak Indah atau Bunda Indah tuh kalau lagi menggampangkan persoalan? Ya. Tapi untungnya persoalan tadinya saya gampangkan tuh di tahun 2021 akhirnya saya eksekusi. Sehingga itu tidak lagi menjadi persoalan. Tapi sebelum-sebelumnya lumayan lama saya biarkan persoalan ini, padahal persoalan ini menjadi penting. Jadi saya membiarkan saja berkas-berkas itu berkaitan dengan dokumen-dokumen itu bertumpuk tadinya. Mau dokumen kartu keluarga, mau dokumen zaman dulu ya, zaman saya masih punya kartu kredit, karena saya sudah sekitar ya jalan 5 tahun ini tidak lagi, sama sekali 5 tahun ke atas tidak memiliki satupun kartu kredit. Itu pilihan saya, tidak ada yang salah dengan pilihan Bapak Ibu ketika masih memiliki, tentu punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Maka saya dulu membiarkan aja seluruh file itu bertumpuk. Filenya anak saya, file suami saya, file saya ya. Dan kemudian kalau misalnya udah punya kebutuhan, repot ya, karena semua kemudian kayak harus dibongkar. Akhirnya saya memutuskan di suatu hari untuk saya beli ya sebuah tempat khusus ya, yang menurut saya mudah juga untuk ditenteng, untuk kemudian saya melakukan sebuah melakukan sortir mana yang harus dikelompokkan, kemudian dilabelkan, dan akhirnya sekarang saya merasakan manfaatnya ketika misalnya saya harus memperpanjang surat kendaraan atau apapun, saya sudah tahu box yang warnanya hijau itu tutupnya itu adalah box berisi ini. Box yang warnanya tutupnya merah adalah box berisi dokumen ini. Dan saya juga selalu menginspirasi baik keluarga saya ketika sudah mengambil berkas dari dalam box tersebut, tolong segera dikembalikan dengan rapi. Supaya apa? Supaya tidak berantakan lagi. Ini yang disebut dengan kita itu tanpa sadar kadang-kadang menggampangkan persoalan. Ya, termasuk niatan olahraga ya. Kadang-kadang mau olahraga, mau menyeimbangkan tubuh supaya lebih sehat gitu ya. Tetapi entar sok mau puasa sunnah, tapi entar sok mau bayar puasa Ramadan tahun 2021. Entar kalau udah bersih daripada halangan baru dibayar, tapi tanpa disadari